Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Dengan alat yang digunakan yaitu timbangan bayi, stetoskop, skot jam, handscoon, pengukur suhu, lila, meteran, dan senter. Setelah kita cuci tangan dengan air bersih, kita memasang handscoon. Adapun pemeriksaan fisik pada bayi yang dapat kita lakukan adalah: pertama, hitung frekuensi pernapasan bayi. Frekuensi napas bayi yang normal antara 30 sampai 60 kali per menit. Kita menggunakan skot jam. Kita melakukan 1 menit. Napas bayi normal dengan frekuensi 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian selanjutnya lakukan inspeksi pada warna bayi. Apakah ada warna pucat, ikterus, atau tanda lainnya? Hasilnya tidak ada tanda bahaya pada warna kulit bayi. Kemudian hitung denyut jantung bayi dengan stetoskop. Kita menggunakan skot jam, kita hitung 1 menit. Denyut jantung bayi normal antara 100 sampai 160 kali per menit. Denyut jantung bayi normal. Selanjutnya, ukur suhu bayi. Apakah bayi ada hipotermi atau hipertermi? Suhu bayi normal antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Bayi normal. Pemeriksaan kepala dan leher. Pada bagian kepala antara lain, rambut, menilai jumlah dan warnanya. Apakah ada lanugo? Wajah dan tengkorak. Apakah adanya molase, kaput, susedenum, sepal hematum, atau adanya perdarahan karena pecahnya pena. Pemeriksaan mata. Adanya strabismus dengan menggoyangkan kepala secara perlahan hingga mata bayi akan terbuka. Bila ditemukan jarang berkedip atau sensitivitas terhadap cahaya kurang, segera konsulkan dengan dokter. Pemeriksaan telinga. Untuk menilai adanya gangguan pendengaran, lakukan jentikan suara. Jika terjadi refleks terkejut, maka pendengaran bayi normal. Pemeriksaan hidung. Dengan cara melihat pola pernapasan. Bila bayi bernapas lewat mulut, mungkin bayi mengalami obstruksi jalan napas. Pemeriksaan mulut. Apakah ada kista pada mukosa mulut? Pemeriksaan lidah. Menilai warna dan kemampuan refleks menghisap. Jika lidah bayi menjulur keluar, kemungkinan kecacatan kongenital. Pemeriksaan leher. Dengan melihat pergerakan, apabila ada keterbatasan pergerakan, terjadinya kelainan tulang leher. Pemeriksaan dada dan punggung. Untuk melihat kelainan bentuk, apakah adanya kesimetrisan. Tubuh bayi dimiringkan untuk melihat keadaan punggungnya. Punggung bayi normal. Pemeriksaan abdomen. Melihat bentuknya, jika membuncit, diduga adanya hepatosplenomegali atau cairan di dalam rongga perut. Segera konsulkan dengan dokter. Pemeriksaan antropometri bayi. Timbang bayi. BB bayi normal sekitar 2,5 kilo atau 2.500 gram sampai 3.500 gram. Kemudian panjang bayi. Ukur panjang bayi. Panjang bayi normal antara 45 cm sampai 50 cm. Kemudian lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi normal antara 33 cm sampai 35 cm. Lingkar kepala bayi normal.
Pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia untuk mengetahui keadaan labia minora yang tertutup oleh labia mayora. Lubang uretra dan lubang vagina seharusnya terpisah. Apabila ditemukan satu lubang, maka didapatkan terjadinya kelainan. Pemeriksaan anus dan rektum dilakukan untuk menilai adanya kelainan atresia ani atau mengetahui posisinya. Adanya mekonium secara umum keluarnya pada 24 jam. Apabila ditemukan dalam waktu 48 jam belum keluar, maka kemungkinan adanya mekonium plug syndrome. Pemeriksaan urin dan tinja. Pemeriksaan urin dan tinja bermanfaat untuk menilai ada atau tidaknya diare serta kelainan pada daerah anus. Pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks berkedip. Pemeriksaan tanda Babinski. Gores telapak kaki sepanjang tepi luar, dimulai dari tumit, merangkak. Letakkan bayi tengkurap di atas permukaan yang rata. Bayi membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki bila diletakkan pada abdomen. Menari atau melangkah. Pegang bayi sehingga kakinya sedikit menyentuh permukaan yang keras. Ekstrusi. Sentuh lidah dengan ujung spatel lidah. Lidah ekstensi ke arah luar biar disentuh. Galans. Gores punggung bayi sepanjang sisi tulang belakang dari bahu sampai bokong. Punggung bergerak ke arah samping bila distimulasi. Refleks Moro. Ubah posisi dengan tiba-tiba. Refleks Moro bayi normal. Neck raising. Letakkan bayi dalam posisi terlentang. Coba menarik perhatian bayi dari satu sisi. Genggam. Letakkan jari di telapak tangan bayi. Jika refleks lemah atau tidak, berikan bayi botol atau dot. Karena menghisap akan mengeluarkan refleks. Routing. Gores sudut mulut bayi garis tengah bibir. Bayi memutar ke arah pipi yang digores. Refleks ini menghilang pada usia 3-4 bulan. Kaget. Bertepuk tangan dengan keras. Bayi mengekstensi dan memfleksi lengan dalam merespon terhadap suara yang keras. Menghisap. Berikan bayi botol dan dot. Bayi menghisap dengan kuat dalam berespon terhadap stimulasi. Tonic neck. Putar kepala dengan cepat ke satu sisi. Bayi melakukan perubahan posisi bila kepala diputar ke satu sisi lainnya.